Baik, Bapak Ibu yang saya kasihi, tema pembelajaran kita pada pertemuan ini menariknya kekristenan. Apa Bapak Ibu? Menariknya kekristenan. Haleluya. Bapak Ibu, menurut saya tema ini sangat perlu untuk disampaikan. Mengapa Pak? Supaya kita semua menyadari bahwa kekristenan itu menarik. Kekristenan itu luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada tandingannya. Tetapi saya sedikit gelo. Apa itu gelo ya? Ngenes gitu ya. Kenapa Pak? Karena saya melihat tidak banyak orang Kristen yang menyadari hal ini, Bapak Ibu. Ya. Sehingga banyak sekali orang-orang Kristen yang mensejajarkan kekristenan dengan agama-agama sing wonten donya niki, Bapak Ibu. Niki kan ngenes nggih. Ngenes niku pokoke intine gregeten mangkel jengkel. Kalau ningali Bapak Ibu, saya melihat Bapak Ibu pun melihat, dan ini merupakan fakta yang boten saged disangkal. Ternyata Bapak Ibu, kadang tiyang Kristen nggih, rencangan panjenengan kali rencang kula, teman-teman seiman. Ternyata Bapak Ibu, kata sing ninggalaken kekristenan. Leres nggih. Niki kan menyedihkan. Saya sempat meneteskan air mata ketika saya melihat teman sejawat saya yang sama-sama dilantik menjadi pendeta meninggalkan, nilarakan imane. Kok bisa ya? Padahal teman saya ini juga bisa memberitakan firman di mimbar yang dikhususkan hanya untuk menyampaikan kebenaran firman. Ini situasi yang tidak dapat disangkal Bapak Ibu. Ternyata saya melihat bukan hanya jemaat biasa yang meninggalkan iman kekristenannya. Saya melihat para aktivis pun kata sing ninggalaken iman kekristenan. Sing paling miris malih niku pendeta. Niku nggih ninggalaken lho iman kekristenan. Mereka nggak dari alasan dengan kebenaran-kebenaran yang dibangun, membela penyangkalannya bahwa mereka mengatakan bahwa mereka menemukan kebenaran. Niki kan situasi yang sangat mengerikan, dan tentunya situasi ini akan berdampak negatif terhadap iman jemaat. Dan juga akan mempengaruhi gereja secara menyeluruh Bapak Ibu. Apalagi dunia kita sekarang dunia modern, terpundi-pundi tiyang pun gak ada HP, badhe ningali YouTube niku pun sak penaan mawon pun saged ningali. Kan ngoten nggih. Tiang-tiang sing ninggalaken iman kekristenan niku secara sengaja mereka mengupload di dalam media sosial yang tentunya meresahkan kehidupan iman kekristenan Bapak Ibu. Ya. Dengan kejadian ini Bapak Ibu, saya melihat bahwa kekristenan seakan-akan kehilangan daya tariknya, itu hilang. Saya melihat seakan-akan begitu Bapak Ibu. Jadi fenomena ini Bapak Ibu hendak menunjukkan bahwa kekristenan telah kehilangan daya tariknya.
Kekristenan telah kehilangan nilai yang sebenarnya. Hal ini bukan hanya dipicu oleh kelompok orang-orang yang tidak setuju dengan kekristenan. Yang paling berbahaya itu adalah orang-orang yang ada di dalam. Ya, di dalam termasuk tadi saya sampaikan orang Kristen sendiri yang meninggalkan iman kekristenan dan dengan kepalsuan-kepalsuan yang dibangun mencoba untuk membangun sebuah argumen di media sosial dan berusaha untuk mempengaruhi keberadaan orang-orang percaya. Ini adalah fenomena yang mengerikan, Bapak Ibu. Makanya Rasul Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4 mengingatkan bahwa kita supaya kita ini jangan sampai disesatkan. Makanya saya ini mau wanti-wanti supaya mimbar gereja itu harus dipakai hanya mengajarkan kebenaran yang utuh, yang bulat. Jadi tidak boleh ada bagian-bagian yang hilang. Kalau sampai ada bagian-bagian yang hilang, itu berarti bukan kebenaran. Iblis ketika mempengaruhi Adam dan Hawa, itu kan sebagian kebenaran. Betul nggak? Kalau sebagian kebenaran disampaikan, apakah itu kebenaran? Bukan. Berbicara kebenaran itu harus semuanya benar. Amin. Kita baca dulu yuk di dalam 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4. Bisa minta tolong dibantu ditampilkan. Saya akan bacakan ya, Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik. 2 Korintus 11 ayat 3 dan ayat yang keempat. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang yang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Bapak Ibu, seringkali budaya Jawa sungkan itu kan menjadi biang keladi. Ketika ada kebenaran yang coba disimpangkan, ya gimana ya, sungkan ya, mau negur sungkan gitu ya. Sehingga hari ini Bapak Ibu banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus kepada para rasul. Para rasul mengajarkan ulang kepada para murid, hingga sampai hari ini gereja ada itu sebetulnya harus menginduk kepada pengajaran para rasul. Seharusnya begitu kan. Tetapi Rasul Paulus melihat bahwa ada pengajaran-pengajaran yang bukan berasal dari Injil Kristus, Bapak Ibu. Inilah yang menyebabkan Bapak Ibu, kekristenan yang seharusnya menjadi menarik, yang tidak bisa ditandingkan dengan agama, menjadi sejajar, Bapak Ibu. Ini kan ciloko. Ini kan berbahaya, Bapak Ibu. Dan sementara Bapak Ibu, doktrin-doktrin dan pengajaran yang tidak sejalan dengan Injil itu sedang tumbuh subur, Bapak Ibu. Sehingga jemaat yang tidak belajar, yang tidak mengerti, itu ditelan aja. Namanya kekristenan sudah menjadi dilembagakan menjadi agama, seakan-akan apa yang tidak sesuai dengan pengajaran Kristus itu menjadi sebuah pembenaran yang diajarkan kepada orang-orang Kristen, Bapak Ibu. Ini adalah hal yang perlu untuk kita kenali dan kita sadari, supaya
Bapak, Ibu, dan Saudara tidak mau menukarkan iman keselamatan itu kepada yang lain. Coba saya tadi sempat sharing dengan Ibu Christine, kenapa ya demi pasangan hidup, anak muda yang mulai kecil, sekolah minggu, ya kan, ikut pemuda, pada waktu menikah bisa meninggalkan iman karena pasangan. Tahu alasannya? Cinta katanya. Ada hal yang lebih mendasar dari cinta, betul. Karena dia tidak mengerti kebenaran. Orang itu kalau sudah mengerti kebenaran, cinta mati sama Tuhan, dia tidak akan menukarkan dagingnya dengan kekekalan, Bapak Ibu. Saya melihat kejadian-kejadian orang-orang yang meninggalkan iman kekristenannya itu dikarenakan mereka tidak memiliki fondasi kebenaran yang kuat. Ketika ditanya, Tuhanmu 3 ya? Bingung gak orang Kristen? Bingung apa gelabakan? Ketika ditanya, bener yo, Tuhanmu itu dadi bayi. Bingung apa bingung? Saya melihat bahwa 99% orang-orang Kristen ketika diperhadapkan dengan pernyataan ini, mereka bingung. Seharusnya kan tidak boleh. Setuju ya? Kenapa? Karena ini merupakan fondasi penting. Ketika ditanya, kamu orang Kristen, keunggulan kekristenanmu apa? Apa keunggulan kekristenan kita? Gak ada yang bisa jawab. Kenapa? Karena gak tahu. Ada sebagian jemaat menjawab, keselamatan Pak. Oke, keselamatan seperti apa? Coba tunjukkan keselamatan. Ya nanti Pak kalau sudah mati. Itu bukan jawaban yang bisa disampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Setuju? Setuju? Kalau saya tanya, Pak, apa itu keselamatan? Apa itu keselamatan Bapak Ibu? Hidup yang kekal. Hidup kekal itu bonusnya, bukan keselamatannya. Yuk, saya mau tanya, sekolah untuk apa? Jadi sarjana? Bukan. Jadi sarjana itu buah dari sekolah. Sekolah untuk apa Bapak Ibu? Supaya pinter. Keselamatan itu apa? Masuk surga Pak. Masuk surga itu buah dari keselamatan. Jadi keselamatan itu apa? Manusia yang gambarnya rusak itu dikembalikan. Itulah keselamatan. Agama gak mengerti hal ini Bapak Ibu. Hanya kekristenan. Makanya ketika saya melihat orang-orang yang tidak mengerti bahwa kekristenan itu luar biasa dan menarik, mereka masih jajarkan kekristenan dengan agama. Sehingga tidak sedikit orang-orang Kristen mengatakan bahwa agama Kristen bodoh ya agama lain. Beda. Dari mana bedanya Pak? Kebanyakan argumen, ya, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, dia mengatakan begini, kan semua agama mengajarkan kebaikan. Setuju atau setuju? Setuju? Saya bilang, kekristenan tidak hanya mengajarkan kebaikan. Kekristenan itu mengajarkan kesempurnaan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Menarik. Jadi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Allah yang turun menjadi manusia, menjadi daging, mengajarkan hidupnya kepada manusia, itu nggak pernah diajarkan di agama-agama Bapak Ibu. Mereka melihat bahwa Yesus, Allah anak yang turun menjadi daging, menjadi manusia, itu menjadi sebuah lelucon. Padahal doktrin Tritunggal itu salah satu keunggulan dari kekristenan. Agama Yudaisme, agama Yahudi sampai hari ini nggak percaya tentang ketritunggalan.
Jadi kata Elohim, jadi Allah itu di dalam bahasa Ibrani itu kata Elohim itu enggak dikupas. Padahal kata Elohim itu menunjuk sebuah kejamakan. Di sini siapa sekolah Alkitab? Belajar soal bahasa Ibrani ya. Jadi in itu bicara kejamakan. Kejamakan itu adalah ada pribadi-pribadi. Dan ketritunggalan itu salah satu keunggulan dari kekristenan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak mengerti kebenaran Injil yang murni, maka tanpa disadari kita akan terbawa dan diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang membawa kita kepada kebinasaan, Bapak Ibu. Ya, sehingga Bapak Ibu, saya melihat sebagian, bahkan kebanyakan orang yang sudah tidak tertarik dengan kekristenan itu mencoba untuk mengajarkan berbagai pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saya melihat begini loh, kekristenan yang dikenakan oleh sebagian besar orang Kristen hari ini itu adalah kekristenan yang merosot nilainya, Bapak Ibu. Kekristenan yang sudah tidak murni. Hari ini saya melihat ya, kekristenan yang sudah melembaga menjadi agama, ya, kekristenan yang sudah diakui dan dipahami oleh orang Kristen itu, oh, agamamu apa? Kristen. Ketika ditanya, kamu agamanya apa? Kristen. Pertanyaan ini mencoba mendefinisikan bahwa kekristenan itu sudah melembaga menjadi agama. Sehingga dengan keberagamaan itu, orang-orang yang tidak mengerti kebenaran mencoba mendefinisikan Tuhan dengan pola berpikir agama juga. Hari ini kan banyak orang Kristen mengaku Kristen. Kata nopo kata. Ketika ditanya, kamu orang Kristen apa? Boten Kristen, Pak. Oke, apa yang membuat kamu tertarik dengan kekristenan? Saya melihat Bapak Ibu, banyak orang Kristen itu tertarik dengan kekristenan itu bukan karena pribadi Tuhan, tetapi karena perkara-perkara lahiriah. Podo karo agama yang lain kan. Mereka tertarik dan taat kepada Tuhannya itu tertariknya karena apa? Kepada perkara-perkara yang lahiriah. Begitu pula kalau kita tanya kepada orang Kristen, apa yang membuat kamu tertarik dengan kekristenan? Ya kalau ditarik terus, ujung-ujungnya tertariknya karena perkara-perkara yang lahiriah, seputaran dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Jadi kalau ke gereja ketemu Tuhan, itu yang dibawa cuma satu, kepentinganku, urusanku, mauku, tapi nggak pernah mau tahu kepentingan Tuhan, nggak pernah mau tahu urusan Tuhan. Oh coba, sama nggak dengan agama yang lain? Ternyata sama. Kalau agama-agama itu melakukan kegiatan-kegiatan agamawi, itu tujuannya supaya menarik Tuhannya, supaya dia mendapatkan sesuatu dari Tuhannya. Setuju apa setuju? Itu pun sedang diadopsi, diidam oleh kebanyakan orang Kristen, sehingga ketika orang Kristen berurusan dengan Tuhan, yang diperkarakan cuma satu, urusanku, kepentinganku. Ini kan ciloko ya. Ciloko apa celaka Bapak Ibu? Orang Kristen itu kalau lihat musisat, senang apa senang? Kegirangan.
Seneng banget. Bapak Ibu kalau tahu alasan kenapa mukjizat itu diadakan, Bapak Ibu akan menjadi orang Kristen yang seakan-akan gak butuh mukjizat. Kenapa? Karena kita statusnya anak. Namanya anak itu sama bapaknya pasti dipelihara. Setuju apa setuju? Bapak Ibu kalau baca Alkitab, orang-orang yang mengalami mukjizat di Alkitab bukan orang yang dimuridkan. Baca deh ya. Semua orang yang buta dimuridkan, perempuan berdarah dimuridkan. Kalau murid-murid Yesus yang dimuridkan mengalami aniaya enggak? Alkitab bilang begini, kamu harus sepenanggungan dalam penderitaan bersama dengan aku. Itu artinya Bapak Ibu, kekristenan hari ini itu mirip-mirip dengan agama dan sepertinya sama. Kalau bicara berkat, saya mau tanya, Bapak Ibu pengertian berkat itu apa di otak kita? Berkat. Halo? Dunia kan, betul gak? Dunia kan, ketika tanya terima berkat Tuhan, yang ada di otak kita apa? Makanan, hal-hal yang lahiriah Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu kalau mempelajari arti kata berkat itu sendiri, itu sebetulnya bukan itu. Kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang gak mengerti arti berkat yang sesungguhnya, maka Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang menganggap berkat atau berkah, dalam bahasa Arab berkah itu pikirannya dunia. Padahal dalam bahasa Ibrani itu Bapak Ibu, kata berkat itu adalah berakah. Apa Bapak Ibu? Berakah. Artinya apa? Sesuatu yang menghidupkan. Keren ya. Kata berkat itu berakah, yang artinya sesuatu yang menghidupkan. Dalam bahasa Yunani-nya, berkat itu eulogia. Itu artinya perkataan, artinya firman, pengertian. Itu berkat. Jadi kalau kata berkat dari bahasa Ibrani digabungkan dengan bahasa Yunani, ternyata ketemu satu kalimat yang keren. Berkat artinya apa? Firman yang menghidupkan. Ini keren Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengatakan terima berkat Tuhan, itu artinya terimalah firman yang menghidupkan. Kejar berkat Tuhan, itu artinya kejar firman yang menghidupkan. Tapi hari ini kan karena kekristenan sudah melembaga menjadi agama, bicara berkat duit, bicara berkat makanan, bicara berkat sukses karir. Ini kan celaka. Kebenaran-kebenaran seperti inilah yang tidak dipahami oleh orang Kristen, sehingga menganggap kekristenan itu menjadi satu agama yang sama dengan agama-agama yang lain. Kekristenan itu lebih menarik dan tidak dapat disandingkan dengan agama apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu. Ya, makanya kalau orang kita sudah mengerti bahwa kekristenan itu lebih unggul, ya, menarik dan tidak dapat disejajarkan dengan agama-agama apapun, maka Bapak Ibu ketika berurusan dengan Tuhan, Bapak Ibu yang pertama hidup itu harus mementingkan Tuhan. Jadi orang Kristen itu mementingkan Tuhan atau mementingkan mukjizat? Tuhan ya, betul ya. Ada orang bilang begini, Pak, kita juga butuh mukjizat. Ya, dalam kondisi tertentu kita butuh. Tapi dalam kuasa Allah, Bapak yang luar biasa, sebetulnya kita nggak butuh mukjizat itu pun kasih kalau kita lagi kepepet. Pak, saya pengen sembuh. Kalau sudah sembuh, nanti mati apa enggak? Mati. Selalu tanya, sudah sakit stadium 4 gitu ya, kanker stadium 4, sembuh dari kanker, nanti mati apa enggak? Mati juga ya? Mati juga. Oke, dikasih Tuhan berkat mobil 5, Alphard 10, rumah banyak,
mobilnya Rolex, tasnya, waduh, ratusan juta. Sama tanya, kalau mati tinggal pada? Tidak. Yang punya gini. Nanti pada waktu mati dipaksa dilepas. Kenapa? Yang hidup eman. Masa mau dipendem? Artinya Bapak Ibu, sebetulnya yang terpenting dalam hidup kekristenan itu Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen, maka segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak boleh berharga selain Tuhan. Itu loh yang membuat Kristen itu menarik, Bapak Ibu. Ya, jadi menjadi orang Kristen itu yang luar biasa. Itu bukan sembuh dari sakit, bukan bangkit dari kematian. Mukjizat yang terbesar bagi orang percaya itu adalah keselamatan yang sudah disediakan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu mukjizat yang terbesar yang harus diburu, dikejar sampai menutup mata. Jadi kekristenan itu Bapak Ibu, itu sesuatu yang tidak dapat disandingkan, tidak dapat ditandingkan, gak ada lawannya, gak ada musuhnya, apalagi disejajarkan. Gak bisa Bapak Ibu. Kekristenan itu sebetulnya Bapak Ibu, itu gak mengenal liturgi sebetulnya. Gereja mula-mula itu gak punya liturgi. Itu ibadah mereka di kuburan-kuburan, dikejar-kejar gimana bisa mengajar. Pada waktu mereka ada di dalam kekuasaan Roma, dikejar-kejar. Mereka harus masuk ke gua-gua untuk ngajar Injil. Gak ada liturgi. Hari ini aja liturgi menjadi nomor 1 di gereja, betul nggak? Kalau mau firman, kalau nggak lagunya melo itu nggak masuk. Kalau lagunya nggak, oh Tuhan, nggak bisa. Nggak bisa masuk. Sampai kalau habis lagu praise atau firman, selesai mujizat dipanggil sama gembalanya. Kamu itu salah. Seharusnya sebelum masuk firman, lagunya harus lagu yang sendu. Betul? Dan saya ngobrol dengan ibu banget, dengan tante tadi. Pemuda itu kalau nggak jika bukan pemuda, betul nggak? Ada satu sinode itu kalau nyanyi tepuk tangan jika katanya nggak menghormati Tuhan. Coba bingung nggak sama gereja ini? Dibatasi oleh tembok-tembok sinode ya. Akhirnya mau pecah belah. Sebetulnya gereja mula-mula itu nggak mengenal liturgi, nggak punya liturgi, nggak punya gedung gereja, nggak punya sinode sebetulnya, dan nggak punya syariat. Hari ini gereja kan menjadi sebuah lembaga keagamaan, dibatasi oleh sinode, dibatasi oleh liturgi, dibatasi dengan syariat-syariat yang membingungkan orang yang di dalam. Saya orang GBI, saya pendeta GBI. Saya melayani di banyak sinode. Betul. Lupa saya itu nggak pernah sama GBI. Tuhan kita sama, Tuhan Yesus. Amin. Alkitab kita sama. Amin. Apa yang saya barusan bertentangan dengan kebenaran Injil? Sebetulnya Bapak Ibu, gereja harus bersatu. Kalau pekerjaan Tuhan, ayo dong bareng-bareng gandeng tangan. Kita kerjakan. Lalu jangan kuning. Tolong kita cari persembahan. Coba, kalau gereja dipatok dengan jumlah gereja, sementara di sana butuh pekerjaan Tuhan. Kalau sesama pendeta itu menolak, ini kan sudah, saya mengatakan gereja sudah ada di ambang berbahaya. Dia menyamakan dirinya, mensejajarkan dengan agama. Oh, kalau sudah ada ibadah ini, nanti ini nggak boleh. Kalau ini pekerjaan Tuhan, ayo dong kerjain sama-sama. Cari tangan dong sama-sama hamba Tuhan. Kan begitu Bapak Ibu. Amin. Jadi menyelenggarakan kegiatan ibadah, pelayanan, tujuannya bukan cuan, bukan untung dan rugi,
Tapi pekerjaan diselenggarakan tujuannya supaya Bapak Ibu diselamatkan. Nanti ketemu di surga nanti bersama-sama Tuhan. Itu adalah tugas terbesar pelayanan diselenggarakan Bapak Ibu. Makanya kekristenan itu jangan terpatok dengan sinode, dengan liturgi. Ya. Bapak Ibu kalau melihat orang-orang Kristen pada mula-mula, itu orang mau ketemu Tuhan, mengikuti pengajaran rasul-rasul, itu mereka mempertaruhkan nyawanya. Kalau mereka ketangkep, mereka dikasih kepada binatang buas, jadi makanan binatang buas. Kalau Bapak Ibu membaca buku para martir, itu menes nangis Bapak Ibu. Ada yang diikat tubuhnya satu dengan binatang satu, ditarik sampai putus demi imannya kepada Yesus. Ya. Mereka harus diikat bersama-sama di tempat di mana akan ada binatang buas yang akan dilepaskan. Mereka nyanyi sampai dimakan binatang buas habis. Mereka nyanyi dan dia tidak menyangka imannya. Itu kekristenan pada hari ini. Apa yang dibayar? Bapak Ibu membayar apa dengan kekristenan Bapak Ibu hari ini kenakan? Apa? Menderita aja Tuhan. Oleh pesohor terus. Penderitaanmu itu mendewasakan imanmu. Kok menderita terus? Berarti kamu belum lulus. Kalau orang beragama kan menderita minta-minta sama Tuhannya supaya penderitaannya dilalu. Kalau kita enggak, Tuhan kasih aku bercoba garap hidup betul supaya aku terpuji. Kan begitu. Betul? Betul. Kalau sakit malah penderitaan katakan Tuhan, aku bersyukur. Aku akan melalui penderitaan dan aku akan tangguh sampai kemenangan. Begitu. Jangan dikit-dikit ngerengek aja. Jadi orang Kristen tidak boleh manja. Berbeda dengan agama. Jadi penderitaan-penderitaan yang diizinkan Tuhan kita alami, kita mengatakan supaya engkau dewasa, anak-anakku. Ampuni aku Tuhan, sudah tak ampuni nak. Cuma supaya kamu menjadi murni imanmu, kamu harus diuji. Amin. Harus dicoba, dimurnikan. Karena tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, itu nggak ada. Ada nggak dalam kita? Mukjizat membawa kemuliaan ada Bapak Ibu? Ada? Tidak ada. Yang ada dalam adalah penderitaan itu membawa kemuliaan. Jadi kekristenan itu Bapak Ibu sesuatu yang sangat mahal. Orang yang mengerti kekristenan, maka hidup mereka itu cuma satu, Tuhan dan kerajaannya. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Mereka benar-benar mau bersaksi. Mereka mau benar-benar menjadi berkat. Mereka benar-benar mau berkorban buat sesamanya. Pekerjaan Tuhan di tempat ini butuh support Bapak Ibu. Setuju? Saya mau tanya, kipas ini bayar atau dengan iman? Pakai uang atau pakai iman? Hah? Uang ya? Bagus santri sama orang PLN. Bu, bayar PLN. Sebentar Pak, saya mau beriman dulu. Begitu? Halo? Hah? Betul, tetap pakai rupiah. Makanya Bapak Ibu menjadi orang Kristen itu harus rajin, harus produktif supaya dapat membela pekerjaan Tuhan. Ini pakai baterai ya Bu ya? Ini baterai yang satu Bapak Ibu 12.000, 15.000, betul ya? Bisa 22.000 satu baterai. Ini sekali ibadah bisa 50-60.000 satu ibadah. Artinya Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan itu perlu didukung oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang dewasa, maka nggak perlu diminta-minta, nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu disindir-sindir. Sadar lo dewe. Amin. Kiri kanan ini punya jiwa. Kalau Bapak Ibu nggak bersatu, tidak mengerti kekristenan dengan benar, Bapak Ibu akan menjadi orang Kristen yang kanak-kanak yang mudah gondok, ditekun gondok atau gereja.
Ini kan, menyedihkan. Makanya saya berharap kebenaran ini Bapak Ibu dapat sesuatu yang mengubah kita. Bapak Ibu jangan mau menyandingkan kekristenan dengan agama yang lain. Ya, Pak, agama Kristen sama dengan beda. Satu begini ya. Agama, saya nyebut agama dulu ya. Agama itu hanya menikmati Tuhan. Apa Bapak Ibu? Orang beragama itu hanya menikmati Tuhan. Tetapi kekristenan itu dinikmati Tuhan. Katakan amin. Kalau agama itu hanya menikmati Tuhan. Tuhan beri Tuhan, karena aku mau ini Tuhan, ya. Kasih 10 dapat berapa? 100 kali lipat, 60 kali. Itu bicara ingat sebetulnya Bapak Ibu kalau orang beragama pengen lulus karir, pengen sukses karir, buat tumpeng, dibawa ke Tuhannya, ucapan syukur. Orang Kristen nggak perlu hidup yang benar, puasa tadi. Beda. Orang Kristen itu hidupnya dinikmati Tuhan. Pak, kalau jadi orang Kristen setahun nggak apa-apa, menikmati Tuhan dulu nggak apa-apa. Masih anak-anak, setuju? Ya. Kalau sudah gede, kalau sudah dewasa, harus dinikmati Tuhan. Saya punya anak kecil, anak saya yang paling kecil sekarang usia 13 tahun. Pak, uang dikasih gak? Kasih, alasannya. Pak, jajan dikasih gak? Kasih, oke. 30 tahun sudah menikah. Datang ke mamanya, Ma, uang Ma buat belanja. Dikasih gak? Dimarahin. Sudah tua menikah punya anak, masih jauh orang tua, kerja lu. Benar? Sudah punya anak, sudah gede anaknya, masih remotin orang tua, kira-kira orang pasti. Nah, dulu mama itu melahirkan kamu, ingin punya anak, berharap besok kalau mama tua itu dibahagiakan sama kamu. Nah, kamu udah gede, saya terapot orang tua. Kalau dulu kita pedes kamu nak. Kan gitu orang dulu, betul nggak? Itu orang tua di dunia. Bapak di surga itu mengharapkan Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang dewasa. Supaya apa? Supaya dapat menjadi kawan sekerjanya. Anak kecil nggak bisa tanggung jawab. Anak kecil tanggung jawab nggak bisa. Hanya orang yang dewasa. Bapak Ibu, Tuhan pakai aku Tuhan. Masih anak-anak sudah main. Nggak bisa. Bapak Ibu, Tuhan mau datang harus dewasa. Hidupnya harus dinikmati itu. Beda ya. Yang kedua, yang membedakan orang Kristen dengan agama di dunia. Yang kedua, agama itu hanya mempelajari hukum-hukum. Hukum ini gak boleh kamu. Hukum ini kamu gak boleh ini. Itu orang beragama. Hukumnya tertulis rapi, rapat, rata apa ya? Tertulis dengan rapi. Hukum syariatnya. Kekristenan gak punya hukum. Hukumnya apa Pak? Hukumnya mengerti hati Tuhan. Makanya kalau orang Kristen tanya, Pak, mau beri boleh gak? Bingung jawabnya. Gimana ya? Kamu beri kepada siapa? Sudah tanya Tuhan belum? Gimana tanya sama Tuhan Pak? Coba ya, makanya kalau bicara tentang hukum dalam Kristen, itu seseorang harus punya nurani yang sudah diubahkan. Orang yang punya nurani yang sudah diubahkan menjadi pelitanya Tuhan, itu hidupnya semuanya dikomando oleh Tuhan. Makanya orang Kristen yang dewasa, dia tidak akan hidup suka-suka sendiri. Hidupnya itu menunggu komandonya Tuhan. Orang Kristen nggak boleh senang kalau Tuhan nggak senang. Ada yang amin. Orang Kristen yang dewasa tidak boleh senang kalau Tuhan nggak senang. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, apapun itu harus menunggu komandonya Tuhan. Nggak punya hukum. Kalau agama
punya hukum syariat yang tertata. Oh, jam sekian ketemu Tuhannya. Sebelum jam itu nggak bisa ketemu. Kenapa? Tuhannya lumo. Dan mantranya itu sama. Kekristenan enggak. Lagi maaf ini ya, maaf. Lagi ketahuan nih. Wah, Tuhan. Bisa ngambil nama Tuhan loh. Tuhan, kamu sekali Tuhan. Benar. Ini kalau agama enggak sopan. Bila aku menyebut nama Tuhan, tapi kekristenan Tuhan, aduh, udah selesai. Tuhan bisa tolong enggak? Bisa tolong? Kekristenan enggak punya hukum, Bapak Ibu. Yang ketiga, agama itu awalnya cuma satu. Kekristenan awalnya jamak. Allah Bapa di mana tempatnya? Di tahtanya. Namanya Allah Sang-Penguasa langit dan bumi, betul nggak? Kemudian yang mengendalikan jagat raya siapa? Tuhan Yesus. Orang agama itu kan Allahnya kemana-mana, di mana-mana. Kalau Allah kita tidak, Roh Kudusnya hadir di mana-mana. Cari kehadiran Allah. Allah di mana? Ya di tahtanya, namanya apa? Masa kamu kemana-mana? Paham? Allah kita jalan. Makanya kalau belajar tentang doktrin Allah, aduh, Bapak Ibu akan terkendala dan mengatakan Allah luar biasa. Selanjutnya, agama itu sibuk dengan hal-hal lahiriah. Semua agama, Bapak Ibu. Tetapi kekristenan itu sibuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa yang belum selesai. Bapak Ibu di sini menjadi orang Kristen sibuknya apa? Ngumpulin duit? Apa? Bapak Ibu datang ke sini itu tujuannya apa tujuannya? Supaya aku udah dapat berkat gitu. Berkat yang mana dulu ini jawabannya? Berkat yang mana dulu ini? Ya. Bapak Ibu itu kalau menjadi orang Kristen, ketemu Tuhan, menjadi orang Kristen iring Tuhan, cuma satu tujuan hidupku, menyelesaikan pekerjaan dia, melakukan kehendak Bapa. Selanjutnya, orang beragama itu selalu minta mukjizat, tetapi kekristenan percaya mukjizat. Tahu bedanya? Kalau orang mencari itu kan tujuannya cuma satu, namanya orang nyari, yang dicari apa? Mencari terus. Tetapi orang Kristen sebetulnya mukjizat itu bukan dicari. Bapak Ibu ketika buruh berkesi, gak perlu minta. Buat saya marah-marah di dalam Matius. Kamu tuh kayak orang gak pernah Tuhan aja. Masalah makan, masalah minum, rengek-rengek. Bapakmu sudah tahu. Ya kan? Kalau orang gak kenal Tuhan itu begitu. Rengek-rengek Tuhan, minta Tuhan. Tuhan tuh sampai gemes. Di sini sampai punya anak, sama tanya anak. Punya anak semua ya. Anaknya sampai rengek. Mama. Jengkel gak? Jengkel gak? Mama. Tadi rengek. Kalau saya orang sakit, berikan dulu. Setuju ya? Kita bilang begitu sama orang-orang kepada anak-anaknya. Nah, kamu harus kenal siapa Bapak. Kamu itu sebetulnya gak perlu merengek. Bapakmu tahu apa yang kamu butuhkan. Sebelum kamu memikirkan sesuatu yang kamu butuhkan, Bapakmu sudah menyediakan. Makanya tugas kamu cuma satu, lakukan kehendak Bapa, selesaikan pekerjaan Bapa, jadilah dewasa supaya kamu dapat aku pakai untuk menyelesaikan pekerjaanku di dunia yang belum selesai. Tepuk tangan buat Tuhan. Selanjutnya, minta diberkati. Itu orang beragama. Minta berkah terus. Ya, nolong orang, ya semoga diberkahi. Kekristenan enggak. Bapak Ibu menjadi orang Kristen harus menjadi berkat. Kurang betul. Bapak Ibu menjadi orang Kristen harus memberkat. Harus menjadi berkat. Makanya Alkitab mengatakan
Di mana kamu ditempatkan, usahakan kesejahteraan di sana. Itu artinya Bapak Ibu harus apa? Menjadi orang yang suka memberi, menjadi orang bukan sekedar baik tapi sempurna, berjuang untuk mengenalkan pribadi hidupnya Tuhan Yesus, supaya dimanapun kita berada, orang lihat kita dilihat Tuhan. Sebab kita adalah suratan yang terbuka. Keren ya. Terakhir, orang beragama itu kalau doa Bapak Ibu, mintanya supaya dunia damai, dunia aman, dunia tenang, supaya manusia bisa hidup di dunia dengan tidak mau meninggalkan dunia, gitu kan? Kalau bisa dunia terus lah, nggak mau mati. Kalau mati takut. Kenapa? Nggak mau ninggalin dunia. Makanya orang beragama itu doanya supaya dunia damai. Itu dicontoh sama orang Kristen yang nggak ngerti kebenaran dulu. Doanya apa? Tuhan, aku usir orang ini. Nggak boleh. Ketika Tuhan membuka mata, kuda putih dilepaskan, terjadi apa? Gejolak bencana. Siapa yang membuka mata? Yesus. Tuhan bilang begini, jangan menyangka bahwa aku datang untuk membuat damai di bumi. Aku datang membawa pedang, makailah. Tuhan bilang jangan menyangka aku bahwa damai di bumi membawa pedang ternyata. Tuhan bilang begini, aku melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu menyala. Kok begitu ya? Ternyata orang Kristen itu doanya bukan minta damai di bumi. Doanya apa? Supaya kehendakmu yang jadi atas dunia. Beda banget. Makanya Bapak Ibu kalau berdoa jangan salah ya. Kan banyak orang Kristen kan suka ngucapin kalimat doa tapi tidak berdoa. Bener apa bener? Doa yang bertele-tele. Itu kan cara beragama begitu. Doa yang sama yang bertele-tele, yang mentoknya di plafon. Bapak Ibu kalau berdoa harus tahu apa kehendak Tuhan untuk aku lakukan di sepanjang hari ini. Makanya doa saya setiap pagi cuma satu, Tuhan, biar saya berjuang di sepanjang hari ini supaya hidupku berdampak besar. Karena Tuhan dipermuliakan dan aku berjuang di sepanjang hari ini supaya aku tidak bercacat dan tidak bercelah. Sertai aku, tolong aku menghidupi logosmu supaya di sepanjang hari ini nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup. Kita berdoa, enggak. Minta perlindungan, enggak. Kenapa? Karena saya anak Tuhan, Tuhan bersama dengan saya dimanapun saya berada. Tuhan lindungi saya, sudah. Tuhan sertai saya, sudah. Tuhan jagai saya, sudah. Sudah tak jagai, tak lindungi, tak sertai, jalan kerjakan. Ya, jadi kekristenan itu berbeda. Makanya di dalam gereja tidak boleh mengajarkan Injil yang lain. Yang diajarkan cuma satu di mimbar, bagaimana mempersiapkan jemaat untuk menjadi mempelai Tuhan. Amin. Tidak usah bicara tentang hal lahiriah, itu sudah disediakan Tuhan tanpa kita pikirkan. Pengen makan, kerja. Pengen sehat, berusaha dengan memiliki pola hidup yang sehat. Makanya dijaga, jangan suka begadang. Ya, yang merokok berhenti merokok. Ya, yang suka nongkrong di warung sampai larut malam pagi-pagi berubah. Amin. Makanya suka makan jeroan mulai dihentikan. Amin. Ya, Tuhan aku sakit. Diambil, kamu makan gula terus, gimana diambil? Doa sama Tuhan, aku tinggal usir diambil, tinggal bisa, mau apa diambil? Setuju ya? Ya. Setuju ya? Kalau sakit jangan nyalain Tuhan, padahal kamu hidupnya sederhana jadi orang Kristen. Mau punya uang, mau bisa makan, bekerja. Tuhan itu paling benci dengan orang malas. Kalau Bapak Ibu rajin, cinta Tuhan, menghargai firman, Bapak Ibu sungguh-sungguh mau hidup benar, Bapak Ibu akan dipermuliakan. Makanya mimbar ini dipakai hanya cuma satu, memperlengkapi Bapak Ibu untuk menjadi mempelai Tuhan. Tidak ada yang lain.
Kerja keras tak harus, rajin harus. Siap jadi orang Kristen yang benar? Siap ya? Kekristenan kita berbeda dengan agama. Bapak Ibu tidak boleh menanggalkan iman kita. Saya berharap di sini besok kalau saya diberi kesempatan untuk berbicara lagi bertambah, kursinya bertambah. Ya, Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang radikal, bukan fanatik buta, tapi benar-benar mengenal Tuhan, benar-benar tahu siapa Tuhan. Ditanya Tuhanmu berapa? Emangnya kenapa kok Tuhanmu 45 terus kenapa? Gitu kan? Makanya nanti kalau ada kesempatan kita bisa buat pengurutan di sini supaya Bapak Ibu bisa diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran yang luar biasa yang Alkitab sudah sediakan buat orang-orang percaya. Kiranya kebenaran pada siang menjelang sore ini kita semua dapat diberkati, dan saya berharap kita semua pulang dari tempat ini kita semua diubahkan dengan cara berpikir yang baru. Tuhan berkati. Amin.